Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada pertemuan ke-6 ya. Ke-6 mengenai rukun dan syarat akad. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yakni mengenai rukun akad. Dan kemarin sudah dijelaskan mengenai rukun dan syarat akad dari objek dan kemudian tujuan akad. Ya. Untuk yang sekarang kita akan menjelaskan mengenai rukun akad yang berupa para pihak atau subjeknya dan syarat-syarat dari subjek akad itu. Nah, saya ingin memulai yang pertama dari sebagai pendahuluan. Subjek ini berkaitan dengan orang berarti ya. Kalian harus membayangkan bahwa pertama kalian harus membayangkan ini adalah subjek, ini pasti orang. Dan kemudian orang itu ya bisa saya, bisa saudara kalian, bisa adik kalian, bisa tetangga kalian, dan lain sebagainya. Maka untuk mempermudah memahami, kalian harus membayangkan kenyataan seperti itu. Pertama, bahwa sebagai manusia kalian itu tidak mula-mula langsung bisa melakukan perikatan. Bisa enggak kira-kira? Kan juga tidak bisa. Untuk melakukan perikatan itu harus dipenuhi dua aspek, yakni aspek mental dan aspek fisik. Nah, kemampuan ini bisa dilihat dari dua aspek, mental dan fisik. Dari segi fisik ada kategori kalian bisa bayi, balita, dewasa, dan tua kalau dalam perikatan. Kemudian dari segi mental ada segi sehat mental, cacat mental, gila, dan orang yang belum sempurna mentalnya. Ini hanya pendahuluan, kemudian saya lanjut. Bagaimana kemudian siapakah dari diantara mereka itu yang sempurna yang paling sempurna dalam melakukan akad dan siapa yang paling tidak sempurna. Jadi ini untuk subjek ya, terkait dengan subjek. Jadi manusia, diantara manusia itu ada yang bisa dibilang sempurna dalam melakukan akad dan siapa yang paling tidak sempurna dan siapa yang setengah sempurna. Baik, saya lanjut. Nah, kesempurnaan seseorang dalam melakukan akad itu dinamakan kecakapan kalau dalam bahasa kita, atau ahliyatul ada dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, demikian halnya kecakapan dalam melaksanakan suatu kontrak. Kecakapan ahliyatul ada itu biasa didefinisikan sebagai kecakapan untuk melakukan sesuatu dan konsekuensinya. Dan ahliyatul ada ini menurut mayoritas ulama itu didasarkan pada akal, kemudian baligh, dan kemudian kecerdasan. Apa itu ahliyatul ada? Yaitu kapasitas manusia untuk mengeluarkan kata-kata, jadi berucap, untuk melakukan perbuatan dan melakukan bertindak yang diberikan oleh pemberi hukum efek hukum tertentu. Jadi ada efek hukum tertentunya ketika seorang itu berkata. Ketika anak kecil usia 2 tahun berkata, apakah ada efek hukumnya? Kan tidak. Kemudian ketika orang gila bertindak sesuatu, merusak barang di depan kalian, apakah ada efek hukumnya? Kan tidak. Maka ahliyatul ada ini berkaitan dengan kapasitas manusia untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, jenis-jenis kapasitas manusia ini apa saja? Kalau dalam hukum, kapasitas manusia itu terbagi menjadi 3.
yakni khitab jinayah maksudnya ya, kapasitas untuk melakukan perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukum duniawi. Orang gila itu tidak memiliki kapasitas semacam ini. Hanya orang yang waras, anak kecil juga tidak dianggap. Jadi membunuh orang gila yang melukai orang lain itu kan tidak kena. Kemudian kapasitas ibadah, kapasitas untuk melakukan perbuatan yang dikenai pahala. Nah ini anak kecil pun juga sudah mumayyiz, itu juga sudah bisa diberi pahala, anak kecil juga. Kemudian muamalah, kapasitas seseorang untuk melakukan perbuatan yang efeknya adalah hak dan kewajiban dalam peribatan. Sederhananya kapasitas melakukan transaksi. Ini jenis-jenis kapasitas dalam agama, dalam hukum Islam. Saya lanjutkan. Dari segi-segi kapasitas tersebut, kemudian kalau kita amati dari gambar ini, faktanya ada anak kecil yang jual beli, ada orang idiot di masyarakat ya, ada ibu-ibu yang jual beli, ada orang gila yang ditangkap polisi, ada bisnismen. Maka pertanyaan yang terakhir tadi, siapakah yang paling cakap, sempurna? Maka jelas gambarannya adalah bisnismen itu. Kemudian siapa yang paling tidak dianggap cakap, yakni orang gila dan idiot. Dan anak kecil tadi bagaimana? Maka akan kita jelaskan kasus per kasus dalam apa tadi? Slide selanjutnya. Inilah kemudian dalam tingkatan masyarakat itu kemudian dapat kita klasifikasikan menjadi beberapa hal ini. Pertama, tingkatan ahliyatul ada. Yang pertama bahwa ternyata ada orang yang dianggap tidak cakap melakukan apa-apa sama sekali, ajim al-ahliyah. Tidak cakap melakukan apapun sampai pada umur 7 tahun, yakni bayi dan orang gila. Kemudian ahliyatul ada an-naqisah, yakni orang yang dianggap cakap tapi tidak sempurna, tidak 100%. Dia hanya dibatasi pada transaksi-transaksi tertentu. Karena kita bicara transaksi berarti tadi adalah kecakapan dalam bermuamalah tadi ya. Kita tidak akan berbicara mengenai kecakapan dalam bidang pidana. Batasannya bagaimana? Batasannya menurut ulama itu 7 tahun sampai usia dewasa. Apa saja ahliyatul ada naqisah ini adalah pertama, diperbolehkan atas tindakan yang menguntungkannya. Jadi kalau ada orang yang memberi hibah, wasiat atau hadiah kepadanya, maka dia boleh menerima sendiri. Itu. Tindakan yang hanya merugikannya. Maksudnya hanya merugikannya itu apa yang sedang dipegang ada padanya itu. Jadi kalau benar-benar itu ada padanya, maka masa anak kecil tidak boleh memberi permen kepada temannya, kan boleh. Nah itu maksud saya, yang sedang dipegangnya itu boleh. Tindakan transaksi untung rugi boleh, dengan syarat asal ada wali. Kemudian kategori ahliyatul ada yang terakhir adalah ahliyah ada al-kamilah, dia sempurna, dewasa, cakap, kayak gambarannya bisnismen tadi. Itu. Jadi kalau gambar anak kecil tadi boleh ahliyatul ada an-naqisah, itu boleh. Contohnya itu termasuk tindakan yang menguntungkannya, tindakan yang hanya merugikannya. Ini tadi boleh ya. Kita lanjutkan.
Kemudian, apa saja hal-hal yang bisa membatalkan kecakapan hukum seseorang untuk melakukan transaksi tadi? Yang pertama, ya ini gila. Orang gila. Jadi awalnya, misalnya dia sempurna. Jadi ada orang transaksi jual beli tanah atau jual beli lainnya, awalnya dia kan sudah dewasa. Berarti kan dia ahliyatul ada al kamilah. Dia kecakapannya sempurna, tapi kemudian beberapa saat belum lama, jarak 6 bulan tiba-tiba gila, maka hilanglah ahliyatul adanya. Ada lagi yang namanya gila musiman. Ada yang namanya lupa, itu penyebabnya. Kemudian safah di bawah pengampuan, penyakit mematikan, mabuk, dan paksaan. Kita bahas satu persatu. Gila, gila itu apa? Kegilaan dapat menghilangkan kapasitas hukum seorang karena dasarnya adalah kapasitas hukumnya adalah kecerdasan akal dan tidak ada unsur diskriminasi. Mengenai akibat hukum dari ucapan dan watak orang gila, dia itu seperti anak di bawah umur tanpa kebijaksanaan yang tidak menghasilkan efek apapun. Jadi kembali awalnya dia itu dianggap sempurna karena lantaran gila, tiba-tiba kemudian kembali statusnya sebagai anak di bawah umur. Lanjut, kemudian ada yang istilahnya gila musiman atau orang gila sebagian atau sementara, itu sifatnya kadang-kadang. Seperti orang waras dan di lain waktu dia sebagai orang gila. Ini juga menghilangkan kecakapan tadi. Ahliyatul ada al-kamilah. Kemudian orang yang lupa. Lupa itu apa? Nah, tidak boleh sengaja lupa ya. Apa ada sengaja lupa? Keadaan yang menimpa seorang tanpa kemauannya, jadi ada unsur tanpa kemauannya, oleh karena itu tidak ada istilah lupa yang dipaksa, yang menyebabkan hilangnya ingatan akan sesuatu. Jadi lupa itu akan menghilangkan, meskipun dia jadi ahliyatul ada al-kamilah, kemudian ketika lupa, maka hilanglah ahliyatul adanya, itu maksudnya. Selanjutnya di bawah pengampuan, itu pertama syaratnya bahwa orang yang di bawah pengampuan itu alasannya adalah kelemahan intelek yang mendorong seorang untuk bertindak sehubungan dan harta miliknya tanpa ada gangguan akal dan gangguan jiwa. Ada orang, anak kecil misalnya atau siapapun, orang dewasa juga tanpa mengalami gangguan, tanpa mengalami gangguan jiwa atau kelemahan akal, tiba-tiba kemudian oleh pengadilan dia ditetapkan berada di bawah pengampuan, maka inilah yang disebut safi. Oleh karena itu safi itu baru ada setelah penetapan putusan. Safi itu adalah karena ada kelemahan unsur intelek bisa, ada kelemahan sesuatu yang mendorong dia yang menjadikan seorang tersebut tidak berhak mengelola hartanya, begitu. Contohnya anak yatim, contoh itu ya. Contoh realnya yang sering itu adalah anak yatim. Kita lanjutkan penyakit mematikan. Jadi penyakit mematikan itu artinya ada penyakit yang kemudian kurang lebih dalam kondisi 1 tahun itu diprediksi oleh dokter ahli itu akan menyebabkan dia meninggal. Nah, ada syarat-syarat khusus. Kemudian mabuk. Mabuk ini masih debatable, cuman ada mayoritas ulama ada yang berpendapat bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa orang mabuk itu tetap mengandung tetap harus menanggung hak dan kewajiban atas perikatan yang dibuatnya. Karena apa? Karena mereka itu
mabuk karena pilihan sendiri, bahwa ia tahu bahwa mabuk itu dilarang dan kejahatan seharusnya tidak membebaskan seorang dari kewajiban yang diperolehnya. Itu kondisi lain yang hampir sama dengan Safi, yaitu adalah bangkrut. Bangkrut ini juga atas kreditor, ada atas penetapan pengadilan. Cuman ada sedikit perbedaan antara konvensional dengan Islam. Kalau konvensional itu diajukan oleh kreditor, itu. Kalau bangkrut dalam Islam itu diajukan oleh kreditor. Kreditor itu yang menghutangi. Kemudian paksaan. Ahliyatul ada ketika dipaksa itu juga akan menghilangkan status ahliyatul adanya. Demikian saya rasa cukup untuk materi rukun dan syarat akad ini sampai di sini, karena untuk tujuan akad itu tidak ada syaratnya. Yang jelas tujuan akad itu harus sesuai dengan syariah, itu saja. Tujuan akad itu harus sesuai dengan syariah. Jadi bukan tidak ada syaratnya ya. Syaratnya sangat global itu. Tujuan akad itu harus sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan. Asalkan 1, 2, 3 itu semuanya dipenuhi, kemudian tujuan akad itu juga akan terpenuhi. Demikian pemaparan untuk materi kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.